Ya, selamat tahun baru untuk Niko dan Nelva. Ya, harapan kita semua 2025 lebih baik dari tahun yang lalu. Dan saya juga berharap pertumbuhan kalian, iman kalian lebih baik lagi di tahun ini. Kita lebih mengikut Tuhan dengan lebih setia, dengan lebih baik lagi daripada di tahun-tahun yang lalu. Tahun yang lalu baik, sekarang lebih baik lagi. Sebentar, saya mau tutup itu. Ya, di sini ada acara pernikahan di tetangga, jadi ramai sekali suara. Oke, dan kalian juga mulai masuk semester 2 berarti ya. Ya, kemudian Iya, kalian Pak. juga semakin lebih baik lagi prestasi belajar. Oke, kita akan mulai dengan berdoa. Saya akan berdoa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami boleh eh, kembali belajar firman Tuhan di tahun yang baru ini. Kiranya apa yang kami boleh pelajari boleh jadi berkat, bukan saja sekedar membuat kami menjadi lebih tahu, tapi semakin iman kami dikuatkan, dan kami juga semakin mengenal Engkau dengan lebih baik lagi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jalannya pembelajaran firman Tuhan, dari awal sampai selesai, juga jaringan yang ada, semuanya bermanfaat dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ini tahun yang baru, minggu pertama di Januari ini, tanggal 5. Tapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin masih berbau Natal. Tapi mungkin juga yang kita akan pelajari adalah sesuatu yang bagi kalian termasuk baru. Artinya ceritanya lama tapi bahwasannya baru. Nanti kalau ada sesuatu yang kalian tanyakan, tanyakan. Eh, saya akan sampaikan pembelajaran mengenai serba-serbi peristiwa Natal. Serba-serbi peristiwa seputar Natal atau sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap biasa. Oh, Natal itu seperti ini, seperti ini. Ternyata ada sesuatu di baliknya ya kita terlewatkan. Saya akan pertama membacakannya atau melihatnya dari sebentar ini tidak muncul. Aduh, Ben. Wah, ini kan. Oke, yang pertama saya akan bacakan dari kitab Mika pasal 5 ayat yang pertama. Kitab Mika 5 ayat 1. Laptopnya sedang trouble. Saya bacakan dulu Mika 5 ayat 1. Kalian ikuti dari Alkitab kalian masing-masing. Kitab Mika pasal 5 ayat 1. Ini nubuat tentang Tuhan Yesus. Eh, Sehingga ayat ini pun juga seringkali dibaca saat perayaan Natal. Mika pasal 5 judulnya Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Oke. Seringkali kita menganggap bahwa Natal itu adalah, ya memang kita rayakan 25 Desember. Saya beri ilustrasi gambar ini. 25 Desember. Adakah di antara kalian yang pernah tahu mengapa Natal ini dirayakan, diperingati tanggal 25 Desember? Niko, kira-kira menurutmu kamu tahu, ya, apakah kamu tahu bagaimana latar belakang?
Kenapa kok Natal itu 25 Desember? Hmm, Setahunnya saja. Kelahiran Tuhan, Tuhan Yesus. Oke. Kalau Naelva, menurutmu, apakah Natal 20 Desember, kamu bagaimana menurutmu? Apa tanggal 25 Desember itu eh, memperingati hari lahirnya Juru Selamat. Ya, ada banyak orang yang bertanya, bukankah di Alkitab itu tidak tertulis Natal itu 25 Desember? Peringatan apa? Di mana di Alkitab tertulis 25 Desember? Dan seringkali hal ini jadi pertanyaan orang-orang yang di luar iman Kristen. Mereka mempertanyakan apa dasarnya bahwa Natal itu 25 Desember. Tidak ada tertulis. Dan hal ini seringkali jadi serangan dari orang-orang di luar Kristen. Apa yang dirayakan oleh orang-orang Kristen? Mereka merayakan apa? Kan di Alkitab tidak tertulis bahwa Natal 25 Desember. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab tertulis bahwa Natal 25 Desember. Nah, hari ini saya akan membantu kalian memahami untuk kita mempelajari supaya pemahaman kita tidak salah. Mengapa kok Natal jatuhnya 25 Desember? Sebagian orang ada yang meyakini bahwa memang ada satu sejarah kaisar di Roma itu satu kali bertobat. Dia mengikut Tuhan Yesus. Dia bertobat dulunya menyembah dewa matahari. Ketika dia sudah bertobat, dia mengekspresikan pertobatannya itu dengan cara apa? Eh, Dulunya setiap 25 Desember itu memperingati kelahiran dewa matahari, disebut Dewa Ra, Dewa Ra, RA. Kemudian ketika dia sudah bertobat, dialihkan menjadi dia merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kelahiran Dewa Matahari akan diganti kelahiran Tuhan Yesus. Ada memang cerita seperti itu, tapi sebenarnya eh, yang terjadi secara Alkitab tidak seperti itu, bahwa 25 Desember itu memang sudah bukan tertulis, tapi bisa dihitung bahwa sebenarnya memang sebenar-benarnya Natal itu 25 Desember menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Jadi bukan karena menyembah dewa matahari. Coba kita buka di Lukas 1. Jadi poin pertama, benar apakah benar Natal itu 25 Desember? Hari ini saya akan menyampaikan buat kalian supaya mengerti. Nah, memahami Lukas 1 yang tentang kisah dari Imam Zakaria pernah kita pelajari di waktu yang lalu. Kita ikuti, kita baca kembali. Lukas 1 ayat 5 dan 8. Tak tolong Nelva membaca. Lukas 1 ayat 5 dan 8. Jadi dilompati aja. Silakan. Lukas 1 ayat 5 dan 8. Lukas 1 ayat 5. Lukas 1 ayat 5 dan 8. Ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimanan di hadapan Tuhan. Nah, ya. Kita pernah baca ini waktu kita mempelajari tentang Zakaria dan Elizabeth. Jadi Zakaria adalah seorang imam. Ini saya gambarkan, ada gambar ilustrasinya seperti ini. Dari rombongan Abia. Rombongan Abia ini adalah rangkaian rombongan imam-imam yang bertugas melayani Tuhan di Bait Suci. Waktu itu ya di Bait Suci. Ada giliran dan rombongan Abia ini adalah rombongan yang kedelapan yang boleh masuk, yang boleh bertugas. Rombongan mereka sudah giliran kedelapan, gilirannya rombongan Abia, imam yang disebut grupnya namanya Abia.
Nah, kemudian diundi lagi. Masuklah Zakaria yang kena. Apa yang dilakukan? Yaitu membakar ukupan. Ukupan ini yang dibawa ini sama imam yang jenggot putih. Ini adalah kemenyan atau dupa wangi-wangian. Dibawa masuk ke bait suci ini. Kelihatan ya gambarnya ya. Kelihatan, Nelva. Saya menampilkan gambarnya. Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini dia membawa wangi-wangian. Di sini apa yang dia lakukan? Mengadakan pendamaian. Di hadapan ini adalah tabut perjanjian, menggambarkan keadilan Tuhan. Jadi di sini imam ini melakukan eh, penebusan, artinya dia berdoa untuk umat Tuhan dan juga untuk dia sendiri, dia menghadap ke Tuhan. Nah, pada waktu Imam Zakaria ini datang ke Tuhan untuk melakukan tugasnya, membakar korban ukupan, ukupan itu korban bakaran. Itu dihitungnya terjadi pada tanggal 1 bulan Nisri. Nisri itu bulannya orang Yahudi. Mereka pada waktu itu sedang merayakan ini hari raya yang berhari raya mereka bulan-bulan itu. Dan kalau dihitung di tanggalan yang sekarang sedang kita ikuti, itu adalah jatuhnya pada tanggal 25 September. Melakukan tugasnya 10 hari antara September sampai Oktober. Jadi ini kira-kira akhir September. Diperhitungkan tanggal 25 September. Dan saat itu malaikat Tuhan datang di sebelahnya Imam Zakaria ini. Dan dikatakan hari ini atau saat itu istrimu namanya Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi hari itu terhitung istrinya mulai hamil. Dan 25 September terhitungnya tanggal itu. Saat itu kan malaikat datang dan istrinya mengandung. Dan kalian tahu berapa selisih antara usia Yohanes Pembaptis dengan Tuhan Yesus? Kan Elizabeth melahirkan punya anak namanya Yohanes Pembaptis. Selisihnya adalah 6 bulan. Jadi 6 bulan setelah Elizabeth hamil, kemudian 6 bulan kemudian Maria yang hamil. Atau 6 bulan usianya Yohanes Pembaptis, nah, Yesus baru lahir. Jadi begitu jaraknya 6 bulan lebih tua. Kalau 25 September adalah mengandungnya atau hamilnya Elizabeth, istri dari Zakaria. Berarti 6 bulan berikutnya itu bulan berapa menurut Niko? September tanggal 25. Berarti 6 bulan berikutnya jatuh di bulan apa? Coba dihitung. Dari September ke 6 bulan. Oktober. Bentar, Pak. Ya. Februari, Pak. Loh, kok Februari? Maret. Ya, Maret. Jadi kalau September ya 1 bulan berikutnya adalah dan ini apa Oktober, kemudian berikutnya sampai 6 ke Maret. Nah, orang kalau mengandung atau hamil itu kan berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan, coba dari 25 Maret itu berarti kalau 25 September itu adalah mengandungnya Elizabeth. 6 bulan berikutnya, 25 Maret adalah mengandungnya siapa? Maria. Berarti kalau 25 Maret, 9 bulan, itu jatuh pada bulan apa? Eh, Nelva, coba dihitung. Maret ke 9 bulan. Dari Maret, Ya, 9 bulan kemudian. Maret ke 9 lagi. Desember. Iya, jadi 25 Maret Maria hamil. Kalau 9 bulan berikutnya ya tentu 2000 Desember. Jadi bisa dihitung benar memang adalah 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Jadi memang tidak tertulis tanggalnya Yesus lahir. Tapi bisa dihitung. Dan di kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas 2 ayat yang ke
21. Enggak, tolong, Niko baca. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya, jadi kalau kita hitung tadi, 25 Desember Tuhan Yesus lahir. 8 hari kemudian, itu adalah 1 Januari. Jadi 1 Januari, tahun baru yang kita rayakan setiap tahun termasuk beberapa hari yang lalu. Sebenarnya itu adalah sama saja kita merayakan Yesus disunat. Jadi memang 25 Desember menuju ke tahun baru itu sebenarnya adalah hari-harinya orang-orang Kristen. Sehingga kalau mengadakan selamat hari Natal dan tahun baru jadi satu, kan memang itu satu rangkaian. Tuhan Yesus dilahirkan juga disunatkan 8 hari. Tradisi Yahudi, seorang anak disunat ketika usia 8 hari. Dan itu bukti pertama terjadi bahwa apakah benar Yesus itu lahir 25 Desember? Benar, Alkitab membuktikan. Memang tidak harus tertulis Yesus lahir 25 Desember. Nah, karena memang masa-masa itu tidak teratur pencatatan, tidak seperti sekarang orang harus ada akte kelahiran. Di masa-masa itu bisa dihitung dengan tanda-tanda alam. Kalau kalian punya kakek nenek ya, kalau orang tua mungkin sudah teratur, orang tua kalian, papa mama kalian. Tapi mungkin kakek nenek atau ke atasnya lagi. Kelahiran mereka saya rasa juga tidak teratur tanggalnya berapa. Kadang-kadang orang-orang dulu itu ya, baik yang orang Jawa, orang suku Sumatera atau suku manapun, orang-orang yang lama-lama, mungkin yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kalau ditanya kelahirannya, mereka tidak akan bisa menjawab dengan pasti. Ada yang mengingat dengan peristiwa alam. Oh, saya lahir waktu itu gunung ini meletus. Saya lahir waktu itu ada banjir. Saya lahir waktu itu ada gempa bumi dan sebagainya. Nah, itu kan tidak jelas. Kelihatannya nggak jelas tanggalnya. Tapi dengan kemajuan zaman itu bisa diperkirakan, sudah bisa dihitung. Oh, kalau gunung yang itu meletus, misalkan eh, Gunung Semeru meletus, oh, berarti itu adalah tahun ini. Atau mungkin peristiwa misalkan eh, waktu Danau Toba sedang terjadi sesuatu. Nah, kelihatannya kan hanya cuma omongan, tapi bisa diteliti. Oh, itu tahun ini. Tanggalnya ya bisa mendekati. Jadi seperti halnya orang-orang Indonesia ketika lahir dengan tanda-tanda peristiwa alam yang jadi tanda, tapi bisa diketahui tahun, bahkan bulan atau tanggal. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Memang tidak tertulis tanggal berapa, tapi bisa dihitung. Kalau kalian diejek atau ditanya oleh teman-teman yang beragama Islam misalkan, mana bukti Yesus lahir nggak ditulis di Alkitab? Saya tahu nggak ada tulisan di Alkitab. Ya mereka nabi mereka saja juga dirayakan kelahirannya, tapi itu juga kan di kitab mereka tidak tertulis tanggal. Ada peristiwa yang juga kita peringati namanya Maulid Nabi. Itu kan tentang hari kelahiran Nabi mereka. Tapi kan juga tidak tertulis di kitab mereka tanggal. Jadi Tuhan Yesus kelahirannya bisa dibuktikan, bisa dihitung bahwa 25 Desember. Dan itu bukan karena pengaruh Kaisar Romawi yang bertobat, dulunya menyembah Dewa Matahari yang lahirnya Desember, diperingati setiap bulan Desember. Kemudian dia beralih jadi menyembah pada Tuhan Yesus. Dulu saya meyakini hal itu, tapi ternyata bisa dihitung dan kita yakini di Alkitab sendiri bahwa Yesus lahir 25 Desember. Ya itu kita yakini. Jadi mengikut Tuhan itu juga ada perhitungan, ada logikanya. Tidak sekedar asal-asalan. Semua sudah diperhitungkan di Alkitab. Oke, itu yang pertama bahwa apakah benar Tuhan Yesus lahir 25 Desember? Benar sekali. Dan itu sudah dibuktikan. Kemudian hal kedua yang mau saya sampaikan, tapi di apa ini PDF saya tidak bisa saya tampilkan, yaitu apakah benar bahwa
Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Nah, seringkali kan kalau Natal itu kita identik bahwa ada drama Yesus lahir di kandang. Niku apakah pernah mendengar atau pernah meyakini bahwa Tuhan Yesus itu lahir di kandang? Pernah. Pernah ya, ini sampai sekarang. Nelva juga sampai sekarang mungkin meyakini Yesus lahir di kandang. Iya, Pak. Iya. Padahal ya kalau kalian lihat di Alkitab, baca di Alkitab, tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang. Di mana pun tidak ada. Di Matius atau di Lukas yang menyebutkan Tuhan Yesus lahir di kandang itu sebenarnya tidak pernah ada. Cuma orang Indonesia mengartikan, oh ada benda ini, berarti Yesus lahir di kandang. Padahal juga itu. Oke, kita coba belajar poin kedua, apakah Yesus benar-benar lahir di kandang. Supaya nanti kalau bikin drama Natal ya jangan terlalu berlebihan. Yang pertama dari kitab Matius. Matius pasal yang Matius apa Lukas itu? Oke, Lukas. Oh iya, tadi sudah saya baca, tapi kita lewatkan. Tadi Niku terakhir ya, sekarang Nelva nggak tolong bacakan Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Iya, ayat ini adalah sudah membuktikan. Dan ayat ini yang berbicara tentang bagaimana posisi Yesus dilahirkan itu ada di Lukas 2 ini, ayat 6 sampai 7. Waktu itu Maria bersalin kan di ayat yang sebelumnya itu sebenarnya dijelaskan bahwa ada sensus penduduk dan Yusuf pulang ke ini ke daerahnya. Ayat 4 dikatakan Yusuf pergi dari kota Nazaret ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena asalnya dia di kota Bethlehem supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Jadi dia kembali ke kota asalnya itu kota Bethlehem. Dan di situ bisa jadi dia sedang akan menginap ke rumah saudaranya atau seorang yang jadi keturunan dia, keluarganya. Karena kan dia pulang ke tempat asal. Dan ada di ayat 7 disebutkan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yang dimaksud rumah penginapan ini adalah bukan hotel kecil, bukan losmen, bukan juga hotel Uyo. Kalau sekarang ini ada nama hotel Uyo atau Red Door. Maksudnya tempat penginapan yang kecil tidak ada. Seringkali digambarkan ketika Natal itu, oh tidak ada tempat menginap, tidak ada hotel, tidak ada tempat penginapan. Nah, yang disebut rumah penginapan ini adalah apa? Ketika mereka datang ke rumah saudara mereka, ya diyakini saudaranya, karena kan pulang ke kota asal. Yang dimaksud rumah penginapan itu apa? Itu adalah ruang tamu atas. Kalau ada tamu datang, biasanya disambut di ruang tamu atas. Diterjemahkannya begitu, di ruang tamu atas. Di situ tinggal menginap di situ. Tapi di ruang tamu atas ini sudah tidak ada tempat, sudah penuh. Akhirnya mereka dibawa ke ruang keluarga. Ruang keluarga itu ada di lantai bawah, ruang bawah. Jadi ada ruang atas dan ruang. Kalau satu kali nanti kalian pernah tahu ada kisah bahwa menjelang Paskah, Tuhan Yesus minta kepada murid-muridnya, coba cari kepada seseorang bahwa Tuhan Yesus mau mengadakan perjamuan Paskah. Kemudian ada orang yang mengatakan ada di ruang atas yang lengkap tersedia. Itu di Lukas 21. Nah, itu sama saja seperti itu bahwa ada ketika menyambut tamu, itu ada ruang tamu atas.
Di situ fasilitasnya lengkap, di situ tempatnya besar, luas. Tapi ketika Maria dan Yusuf datang, ruang atas ini sudah penuh. Karena itu di ruang bawah, di ruang keluarga, di ruang bawah. Ruang bawah ini lebih sempit, lebih kecil. Dan di situ ada satu benda namanya palungan. Palungan itu apa? Palungan itu tempat makannya hewan, hewan ternak. Tempat makan itu hewan ternak. Orang-orang di masa-masa itu sebagian besar yang profesi gembala, pasti di rumahnya ada palungan. Walaupun ya belum tentu ada di dalam kandang. Jadi ada palungan tuh, nih saya beri gambaran, palungan itu apa? Palungan itu adalah, nah, ini, sebentar, saya tunjukkan. Muncul, 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 muncul. Ya, ini kelihatan. Ini adalah palungan. Ini adalah tempat makan hewan. Tempat makan hewan ternak, ada rumput dan sebagainya. Tapi eh, bukan berarti ini ada di dalam kandang. Waktu itu di ruang keluarga ini ada. Nah, ketika Yesus sudah lahir, dibungkusnya dengan lampin. Lampin itu ya selimut kalau sekarang. Jadi kain yang menghangatkan. Kemudian ditaruh di sana. Kan tidak ada tempat lagi. Nah, layak. Jadi ditaruh di palungan. Akhirnya kita mengenal gambar-gambar yang seperti ini. Jadi Yesusnya, nah ini sudah mulai kelihatan. Jadi Yesusnya ditaruh di dalam palungan. Tapi ini adalah di sebuah rumah, rumah kecil atau ruangan bawah. Atau mungkin kalau istilah sekarang ruangan bawah tanah di bawah. Sementara ruang atas yang biasanya untuk menempati tamu-tamu untuk menginap, fasilitas yang lengkap itu sudah penuh. Jadi apakah Yesus lahir di kandang? Itu sebenarnya tidak. Hanya saja kita orang Indonesia seringkali membayangkan, oh ada tempat makan hewan, berarti itu di kandang. Tidak selalu demikian. Yesus tidak lahir di kandang. Dia lahir di sebuah rumah, di rumah, bukan di kandang. Walaupun tempatnya memang kecil. Ini poin kedua yang saya mau sampaikan supaya kalian memahami. Kemudian poin yang ketiga yang terakhir, waktunya berjalan ternyata, bahwa menurut Nelva, berapa orang Majus itu? Ada berapa orang Majus? Eh, berapa ya, Pak? Lupa sih. Orang Majus. Niko pernah tahu ada berapa orang Majus? Hmm, enggak, Pak. Nah, ya. Coba kita baca dulu. Di Matius pasal 2. Eh, Niko, minta tolong bacakan Matius 2 ayat 1. Satu ayat saja. Matius 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1. Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus di timur ke Yerusalem. Ya, firman Tuhan berkata, datanglah orang-orang Majus. Jadi, orang-orang Majus berapa? Tidak tahu. Yang pasti jumlahnya lebih dari satu dan belum tentu tiga. Nah, banyak orang berkata bahwa tiga orang Majus. Kalau bikin drama Natal, orang Majusnya mesti tiga. Yang tiga itu adalah persembahannya. Itu ada tiga. Itu emas, kemenyan, dan mur. Bahkan ada ahli Alkitab mempercayai orang Majus itu ada 12 orang. Tapi yang mempersembahkan, tapi persembahannya ada tiga. Kalau persembahannya tiga, belum tentu tiga orang juga. Nah, bisa jadi mereka jadi satu patungan terus memberikan persembahannya. Persembahannya tiga yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa artinya? Ini saya jelaskan singkat. Kalau emas, emas itu kan lambang dari kehormatan, kekayaan, kejayaan, kemuliaan. Itu adalah emas. Ini yang di tengah. Jadi melambangkan bahwa bayi Yesus ini adalah seorang raja yang akan memerintah nanti. Dan memang dia adalah raja di atas segala raja. Bukan raja yang menggantikan Herodes, tapi dia adalah raja sekali. Kemudian
Selain emas ada namanya kemenyan. Kemenyan itu apa? Menggambarkan doa, hubungan orang dengan Tuhan. Kalau imam datang yang seperti saya gambarkan tadi, datang ke Tuhan itu membawa kemenyan. Kemenyan itu kalau di sini mesti identik dengan dukun, tapi sebenarnya kemenyan itu adalah lambang untuk kita, orang untuk berdoa. Artinya apa? Bahwa bayi yang baru lahir ini adalah seorang imam yang agung, seorang imam yang besar. Dan memang Tuhan Yesus adalah seorang imam yang menjadi penebus, perantara antara kita dengan uh, kerajaan surga melalui Tuhan Yesus. Dia adalah imam, jadi lambangan kemenyan. Kemudian ada mur. Mur itu apa? Mur ini adalah uh, minyak atau alat atau obat untuk mengawetkan orang meninggal, jenazah. Untuk mengawetkan jenazah waktu itu dengan mur. Artinya apa? Bahwa bayi Yesus ini adalah sebagai penebus dosa manusia. Nantinya akan mati menebus dosa. Dan benar bahwa Yesus adalah di kemudian hari dia mati menebus dosa kita semua sebagai manusia. Jadi mur adalah lambang obat atau mengawetkan orang-orang yang mati. Jadi orang Majus tidak tiga, persembahannya yang tiga punya arti masing-masing, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Oke, itu yang saya sampaikan bahwa yang pertama, Natal benar 25 Desember, meskipun tidak tertulis tanggalnya di Alkitab, tapi bisa dihitung dan memang terbukti sampai Yesus disunat pun adalah 8 hari kemudian. Kalau sekarang disebut 1 Januari tahun baru. Kemudian yang kedua bahwa Yesus tidak lahir di kandang, dia lahir di rumah. Jadi penginapan itu bukan berarti hotel, tapi adalah rumah yang memang seharusnya disediakan untuk tamu di ruang atas, tapi tidak ada tempat. Akhirnya di ruang bawah. Dan tidak ada catatan satupun yang bahwa Yesus lahir di kandang. Kemudian yang ketiga bahwa orang Majus itu bukan tiga, tapi persembahannya yang tiga dengan masing-masing arti. Oke, ada yang tanyakan? Kalau menurut Niko, menurut apa yang kamu sehubungan dengan Natal yang sudah kita lewati berapa hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu? Menurutmu Natal kali ini kesanmu apa? Maknanya apa bagi dirimu? Kalau Natal untuk tahun ini eh, rada kurang sih sama Natal tahun sebelum-sebelumnya gitu. Oh, ya. Apa? Kenapa berbedanya? Kayak apa ya? Pertama dari tahun baru sih ya, itu kayak kurang rame aja gitu. Apalagi pas malam Natal itu nggak serame tahun lalu gitu. Yang jam 3 sore aja udah rame gitu tahun sebelumnya. Oh, Ini yang kayak ini sepi banget. sepi. Kayak ini kayak ini kalau tahun ini tuh kayak pada ngincer jam 7 semua gitu. Oh, gitu Jadi ya. yang jam 3 dikit, Hmm. Tapi yang jam 7 lebih banyak. jam 7 lebih banyak. Oke, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Nelva, menurutmu Natal yang kita lewati berapa waktu yang lalu, apa maknanya bagi kamu sendiri? Menemukan sesuatu. Oh, kalau bagi Novator sendiri sih, yang pasti Natal apapun kondisinya gimana, tetap eh, membawa sukacita dan damai sejahtera sih Pak di setiap tahunnya. Oke, 3 menit ke depan ini akan selesai. Niko bisa tutup doa. Bisa Pak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku dan Eva sudah mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Pak Oki Tuhan. Berkati firman-Mu ini Tuhan supaya bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Oki Tuhan. Berikan padanya kesehatan ya Tuhan dan rezeki yang melimpah ya Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan yang bisa menemani kami sampai di bawah nanti ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Niko dan Elva. Tetap semangat mengikuti Tuhan Yesus di tahun yang baru. Memberkati. Terima Terima kasih kasih Pak. Pak.